Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4. Ini Bu Guru akan menjelaskan dan membahas pekerjaan anak-anak matematika yang sudah anak-anak kerjakan selama 1 pekan kemarin. Nah, anak-anak, kita sudah mulai memasuki kelas 4 ya, di mana kelas 4 ini matematikanya terpisah. Jadi ada mata pelajaran khusus yaitu matematika, sehingga matematika itu tidak jadi satu seperti kelas 3 ya. Kalau kelas 3 kan matematika ada di tematik. Kalau kelas 4 matematika sudah menjadi mata pelajaran sendiri. Pada bab yang pertama kita akan belajar tentang pecahan. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang pecahan sederhana dan pecahan senilai. Kali ini Bu Guru akan mengingat-ingat kembali apakah anak-anak sudah benar-benar paham dan sudah jelas apa masih ada yang perlu ditanyakan atau butuh penjelasan lebih lanjut dari Bu Guru. Oke, kita masuk ya. Yang pertama, mengenal pecahan sederhana. Apakah anak-anak masih ingat apa itu pecahan? Nah, pecahan diartikan sebagai bagian dari satu unit tertentu. Jadi ada, misalkan ini, ada kue ya. Ada kue berbentuk lingkaran, permukaannya berbentuk lingkaran, terus dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi 4 bagian sehingga terjadilah pecahan. Ini 1/4. Jadi 1 bagian per seluruhnya ada 4. Satu unit tertentu ini adalah dimana masing-masing bagian ini bentuknya sama. Jadi ini tidak boleh lebih besar dari yang sini. Jadi semuanya sama. Ukurannya sama. Nah, coba kita lihat yang sebelah kanan. Apakah ini dimaksud dengan pecahan? Apakah ini sama dengan ini? Sama dengan ini? Sama? Ukurannya sama enggak? Apa ini 1/4? Bukan ya. Ini bukan pecahan. Ini bukan pecahan. Karena apa? Karena ukurannya tidak sama. Ukurannya tidak sama. Sehingga ini bukanlah sebuah pecahan. Yang benar yang sebelah kiri adalah pecahan. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A/B. A/B. Di mana A yang atas itu disebut pembilang, yang B yang bawah disebut penyebut. Misalkan ini ada pecahan 2/3. 2-nya ini adalah pembilang, yang 3 adalah penyebut. Ya, jangan kebalik, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Ada 3 jenis pecahan. Pecahan yang pertama adalah pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Nah, pecahan murni itu dimana pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Yang atas lebih kecil dari yang bawah. Contohnya 1/3, 3/4. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, pecahan yang kedua adalah pecahan tidak murni. Nah, apa itu pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni itu ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi yang atas lebih besar daripada yang bawah. Contohnya 3/2, 11/15. Nah, ini pecahan tidak murni. Yang atas lebih besar daripada yang bawah. Selanjutnya yang terakhir pecahan campuran. Nah, pecahan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya
2/3. 3/5. Ini adalah pecahan campuran. Jadi di depannya ada bilangan bulatnya. Di depannya ada bilangan bulat, belakangnya ada pecahan murni. Oke, anak-anak paham ya? Oke, selanjutnya Bu Guru akan membahas membahas soal yang menjadi tugas anak-anak kemarin ya. Ayo berlatih 1 LKS Matematika halaman 3. Nomor 3 ya. Nomor 3, Dayu memiliki coklat. Dia ingin membagikan kepada 6 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Dayu? Nah, ini ya, ini ada coklat ya, dibagi ke 6 sahabatnya. Jadi, ini sudah dipotong menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing yang diperoleh sahabat Dayu berarti ada 1/6. Oke, sudah paham ini ya anak-anak. Rata-rata anak-anak sudah benar menjawab 1/6. Selanjutnya nomor 4. Nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. 4A, 3/10. Yuk kita buat dengan gambar persegi panjang, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ada 10 bagian yang besarnya sama. Ini ukurannya sama ya. Lalu yang diarsir sejumlah 3 bagian. 1, 2, 3. Dari semuanya ada 10. Rata-rata anak-anak sudah menjawab dengan benar, hanya saja masih ada beberapa ukuran yang berbeda-beda karena ada yang tidak menggunakan penggaris. Jadi Bu Guru mohon ketika membuat pecahan, mohon bisa menggunakan penggaris agar hasilnya juga lebih baik dan lebih terukur ya, karena pecahan itu harus sama, bagiannya harus sama. Selanjutnya yang B, 3/4 menggunakan gambar lingkaran. Nah, bagaimana 3/4 dibuat dengan lingkaran? Oke, seperti ini ya gambarnya. 3/4. Yang diarsir 3 ada 4 bagian. Oke, rata-rata juga sudah benar anak-anak menggambarkan, cuma saja karena tidak menggunakan busur atau mungkin jangka, sehingga lingkarannya tidak sempurna gitu ya, tidak bulat sempurna, sehingga pecahannya juga tidak sama ukurannya. Oke, yang nomor 3, yang C, nomor 4 yang C ya, 4C 2/7 dengan menggunakan gambar yang kalian sukai. Ini Bu Guru menggunakan gambar seperti ini. Ada 7 kotak G yang diarsir 2, berarti 2/7. Ini rata-rata juga anak-anak sudah benar, hanya saja terkadang ada beberapa yang kurang. Ada yang kurang menambahkan kotaknya, ada yang cuma 6, yang sini ada yang 9, jadi kurang teliti. Mohon besok ketika mengerjakan matematika bisa lebih teliti lagi ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang kemarin anak-anak juga sudah belajar tentang pecahan senilai. Nah, memasuki subbab baru pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda, tetapi nilainya sama. Bentuknya berbeda, tetapi sebenarnya nilainya sama. Contohnya, ini Bu Guru punya pizza. Pizza ketika dibagi 2, maka akan menjadi 1/2. Ini 1/2. Nah, ketika dibagi 4,
maka akan menjadi 1/4, 1/4. 1/2 sama dengan, segini adalah 2/4. Ini ya, bisa dilihat yang di bawah. 1/2 sama dengan 2/4. Ini sama. Nilainya sama, walaupun tulisannya di sini berbeda, bentuk pecahannya berbeda. Nah, sekarang bagaimana menentukan pecahan senilai? Menentukan pecahan senilai bisa dengan membagi dan mengalihkan. Bisa dengan membagi atau mengalihkan. Misalkan ada pecahan 2/7. Senilai dengan berapa ya kira-kira? Kita bisa mengalihkannya dengan angka 3. Kalau yang atas dikalikan 3, maka yang bawah juga dikalikan 3. 2 kali 3, 6. 7 kali 3, 21. Sehingga 2/7 senilai dengan 6/21. Boleh juga dikalikan 2. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. Jadi 2/7 senilai juga dengan 4/14. Seperti itu ya. Selanjutnya bisa dengan cara membagi ya, membagi. Kalau tadi mengalih, sekarang membagi. 9 dibagi 3, maka hasilnya 3. 12 dibagi 3, hasilnya 4. Jadi 9/12 senilai dengan 3/4. Kalau yang atas dibagi 3, yang bawah juga harus dibagi 3, sehingga sama. Oke, sekarang Bu Guru akan membahas Ayo Berlatih 2 LKS halaman 4 yang kemarin sudah dikerjakan anak-anak. Yang B ya, tentukan nilai P yang tepat agar dua pecahan berikut senilai. Yang nomor 1, 2/3 sama dengan 8/P. 2 kali berapa sehingga hasilnya 8? Berapa? Ya 2 kali 4 ya, 2 kali 4 maka hasilnya 8, sehingga di sini juga dikalikan 4. Nah, 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi P-nya sudah diketahui. Nah, P-nya adalah 12. Oke. Selanjutnya nomor 2. 4/16 sama dengan P/4. Nah, 16 ini dibagi berapa? Hasilnya 4. Dibagi berapa? Ya, dibagi 4. Jadi 16 dibagi 4, hasilnya 4. Maka yang atas juga dibagi 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Maka P sama dengan 1. Oke, nomor 2 sudah. Sekarang nomor 3. 18/30. 18 dibagi berapa? Hasilnya 9. Dibagi berapa? Ya 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Yang bawah juga dibagi 2. 30 dibagi 2. Hasilnya 15. Maka P adalah 15. 18/30 senilai dengan 9/15. Selanjutnya nomor 4. 8/P sama dengan 32/40. 8 kali berapa hasilnya 32? 8 kali berapa? Hasilnya 32. Cara ini bisa digunakan juga menggunakan 32 bagi 8. Maka ketemu inilah. 32 bagi 8 berapa? 4 ya. Berarti 8 kali 4 sama dengan 32. Maka yang di bawah juga dikalikan. P kali 4 sama dengan 40.
Berarti untuk mencari P, 40 dibagi 4. Jadi 10. 10 kali 4 sama dengan 40. Jadi P-nya adalah 10. 8 per 10 sama dengan 32 per 40. Ini adalah pecahan senilai. Oke, sekarang nomor 5, yang terakhir. 21 per P sama dengan 7 per 9. 21 dibagi berapa hasilnya 7? Dibagi berapa? 7 kali berapa hasilnya 21? 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Maka 9 dikali 3 ketemu 27. Oke. 27 bagi 3 hasilnya 9 ya. Benar. Berarti P-nya ketahuilah P sama dengan 27. P-nya 27. Oke, tadi sudah Bu Guru jelaskan, dan Bu Guru bahas juga soal-soal dan tugas-tugas yang sudah anak-anak kerjakan. Apakah kalian sudah paham tentang pecahan dan pecahan senilai? Ya, jika masih ada yang perlu dibahas lebih lanjut, jika anak-anak masih kesulitan dan butuh penjelasan, silakan bisa menghubungi Bu Guru lewat Japri WA ya. Atau bisa juga bertanya pada kakak, ayah, ibu di rumah. Oke, sampai jumpa di pembelajaran matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, salam semangat.